I've been out of the military for what? Maybe more than 25 years. So I think it's just it's a what do you call it? It's a non sequitur. It doesn't relate to any. What kind of leadership style do you think you'll adopt as a president? I will be myself. I will be genuine. What does that mean? That means that you are true to your principles, your values, your ideals. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saat Prabowo diwawancarai begitu kan ya dari Qatar, ditanyakan masalah soal bagaimana terkait dengan demokrasi yang kemudian mengalami kemunduran ya yang ada di Indonesia. Justru pernyataan dari Prabowo ini jawabannya adalah bahwa demokrasi ya kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia dia beranggapan hanya dibuat oleh pers begitu kan, dibuat-buat oleh pers ya. Artinya ada sesuatu yang kemudian mengecilkan demokrasi ini lewat atau dibuat oleh pers ini. Artinya apa? Artinya pernyataan seperti itu justru kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, pers yang ada di Indonesia saat ini mereka lagi dibahas undang-undangnya begitu kan ya. Artinya apakah ada kaitannya dengan itu? Masalah kemunduran demokrasi itu sudah jelas di depan mata begitu kan. Kenapa masalah etika, terus kemudian masalah konstitusi kita itu bisa diintervensi begitu. Saya kira pernyataan Prabowo ini kalau pers ya, lalu kemudian hanya dibuat-buat saja masalah kemunduran demokrasi, saya kira kurang tepat begitu kan ya. Karena nampaknya demokrasi di Indonesia itu benar-benar mengalami kemunduran sangat luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena lihat saja kenyataannya begitu kan. Kenyataannya adalah di demokrasi hari ini sudah banyak media-media yang kemudian meliput atau memberikan informasi bahwa demokrasi yang ada di Indonesia ini masalah wakil misalnya ya. Masalah wakil. Bagaimana seorang Gibran yang awalnya tidak bisa ya mencalonkan atau dicalonkan sebagai wakil presiden karena terpaut usia, maka kemudian ketika undang-undang dipreteli sana sini begitu kan, akhirnya bisa. Ini kan mengalami kemunduran demokrasi di situ. Jadi mungkin ya Prabowo lagi ngeles ya di depan para wartawan begitu kan ya, wawancari di situ begitu. Karena saya kira melihat apa yang kemudian disampaikan seorang Prabowo ya gimana begitu kan ya. Ini untuk mengatasi kekhawatiran terhadap demokrasi berarti solusinya adalah batasi pers ya, gitu kan maunya. Jadi ini gimana begitu kan? Jelas katanya undang-undang untuk pembatasan terkait dengan pers ya katanya sudah mau dibahas ya. Ini gimana begitu kan ya? Seorang Prabowo sampai mengatakan ini dibuat-buat oleh persnya begitu kan. Mengatakan seperti itu. Ya, menurut saya pribadi langkah yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo jelas begitu kan ya. Menurut saya pribadi tidak memberitahu bahwa apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Tapi ini kan rahasia di dalam begitu kan, rahasia di dalam negara kan ya. Tidak mungkin satu sisi Prabowo menceritakan ada kemunduran demokrasi begitu kan ya. Tapi masyarakat Indonesia dan bahkan dunia itu sudah tahu bahwa Gibran itu kan bermasalah begitu kan. Ini saking berdemokrasinya Indonesia, koruptor yang notabene war ya masih tawar-menawar hukumnya. Ya, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Jadi saya beranggapan bahwa yang terjadi selama ini begitu kan ya terkait dengan situasi politik, ya mau gimana lagi begitu kan. Demokrasi itu menurut saya pribadi mengalami degradasi, mengalami kemunduran yang sangat-sangat luar biasa. Hukum ya awalnya mereka salah, ya sewaktu-waktu mereka benar ya. Kita lihat saja yang ada di negara kita. Keadilan itu sudah tidak ada begitu kan ya. Ya ada sisi, tapi kita lihat saja semua orang punya kepentingan masing-masing begitu kan.
Kalau pemerintah adil, ya Indonesia itu kaya begitu kan. Secara logika seperti itu begitu ya. Ini kan demokrasi ini berkaitan dengan keadilan. Kalau pemimpinnya adil, maka demokrasi akan maju begitu kan ya. Tetapi begitu sebaliknya, karena demokrasi ini bisa dilihat dari segi keadilan, segi kesejahteraan, ya, bagaimana ketimpangan yang ada begitu. Baru di situ begitu. Makanya kalau di negara-negara lain ada demokrasinya itu tinggi begitu kan, ya, artinya maksimal, tapi ekonominya rendah. Ya, ada ekonominya tinggi tapi demokrasinya rendah begitu kan. Ya, di Indonesia demokrasinya rendah, ekonominya rendah. Apa yang harus kita banggakan? Dan itu yang menjadi tantangan kepada anak-anak muda begitu kan, terutama ya Prabowo nantinya sebagai presiden begitu kan. Tapi nampaknya Prabowo berjanji akan naik 8%. Wah, naik 8% itu angka kemiskinan itu sudah separuh begitu kan ya. Apalagi ya ekonomi kita naik 10%. Wah, kemiskinan itu saya kira sudah sepertengah ya dari penduduk Indonesia. Saya kira seperti itu ya. Bahkan ya Prabowo digatar khawatiran terhadap demokrasi dibuat-buat oleh pers ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto beri jawaban belak-belakan saat ditanya soal kekhawatiran demokrasi Indonesia yang melemah di bawah kepemimpinan dia. Respon itu muncul ya saat Prabowo hadir di Qatar Economic Forum ya, pada forum sejumlah pihak khawatir akan ada melemahkan demokrasi. Apa yang ingin Anda sampaikan ya kepada mereka, kata presenter forum itu. Siapa yang khawatir? Respon Prabowo sambil tertawa dengan nada tinggi. Beberapa ya yang mengkritik Anda mengatakan Anda melemahkan demokrasi. Jadi yang ingin Anda katakan tidak ada, ujar presenter itu. Jadi ini kan sudah banyak ya para presenter, bahkan media-media atau press yang lain begitu sudah tahu bahwa bagaimana sebagai seorang karakter seorang Prabowo begitu. Padahal ditanya bagaimana soal kemunduran demokrasi yang saat ini begitu kan ya. Bagaimana seolah-olah bahasa kasarnya begitu kan ya. Kenapa Gibran itu ada terpaut dengan usia kok bisa mencalonkan? Nah, itu yang kita lihat saja begitu kan ya, Mbak. Ya, karena nampaknya Prabowo diambang kebingungan hari ini begitu. Bayangkan. Ya sana sini masalah kemunduran demokrasi kita lihat saja begitu. Itu sudah diungkapkan oleh Prabowo 2014-2019. Tapi kenapa sekarang ya lebih parah dan lebih brutal dianggap demokrasinya baik-baik aja? Ini gimana coba bayangkan ya. Bahkan ya kenapa Anda tidak bertanya ke rakyat Indonesia? Prabowo balik bertanya. Prabowo mengaku telah meminta mandat dari rakyat Indonesia melalui pemilihan umum sebanyak 4 kali. Tercatat 3 kali dia kalah dalam kontestasi politik itu. Lalu dia pemilu keempat yang berlangsung pada Februari 2004, Prabowo dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka menang. Kali ini mereka menyetujui saya presiden ya. Prabowo kemudian balik mempertanyakan siapa dan pihak mana yang khawatir soal demokrasi. Kekhawatiran soal demokrasi saya kira-kira dibuat-buat oleh pers ya, oleh media. Ya, Prabowo menegaskan setiap negara punya kultur dan karakter masing-masing kepala negara. Lanjut dia harus melayani rakyatnya, katanya begitu. Bahkan yang Menteri Pertahanan Ibu berada di Qatar ya, di sela-sela pertemuan forum itu Prabowo dan wakil terpilihnya Gibran Raka Buming Raka bertemu Emil Qatar. Mereka membahas upaya untuk memperkuat hubungan kedua negara tersebut. Saya kira kalau hanya menjalankan relasi baik-baik aja di situ begitu kan. Tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi ketika ditanya masalah soal kemunduran demokrasi yang ada selama ini, justru menurut saya pribadi Prabowo kalang kabut mereka. Karena seolah-olah menjadi tamparan keras begitu kan ya. Artinya apa? Artinya Prabowo gandeng Gibran di situ sudah menunjukkan bagaimana demokrasi yang ada selama ini. Dan itu masyarakat atau orang-orang luar negeri sudah tahu apa yang dilakukan mereka begitu kan. Ini sangat disayangkan sebenarnya begitu kan ya. Kekuatan seorang Prabowo sekarang ini ya ada kendala di balik wakilnya itu begitu kan. Ya kita lihat saja nanti bagaimana ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hoda di Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hoda di Podcast Rakyat ini.